Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat belajar dari rumah. Nah, untuk kesempatan ini yang akan kita bahas adalah ruang lingkup biologi. Biologi ini berasal dari dua suku kata, yaitu bios yang artinya hidup dan logos yang artinya pengetahuan. Jadi, biologi adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup. Biologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang paling dekat dengan kehidupan. Biologi merupakan bagian ilmu yang luas karena berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya, misalnya fisika, kimia, dan geografi. Biologi termasuk dalam ilmu sains. Sains artinya ilmu pengetahuan tentang fenomena-fenomena atau kejadian yang terjadi di alam. Nah, ilmu pengetahuan alam atau sains, di mana biologi termasuk di dalamnya, ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, objek kajian merupakan benda konkret dan dapat ditangkap indera. Kemudian yang kedua, memiliki langkah-langkah sistematis yang bersifat baku. Kemudian yang ketiga, dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris atau pengalaman nyata. Kemudian yang keempat, hasilnya berupa hukum-hukum yang berlaku umum dimanapun diberlakukan. Kemudian yang kelima, hasilnya bersifat objektif atau apa adanya. Jadi terhindar dari kepentingan pelaku atau subjektif. Kemudian yang keenam, menggunakan cara berpikir logis yang artinya bersifat deduktif, berpikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus menjadi ketentuan yang berlaku umum. Bersifat induktif berarti berpikir dengan menarik dari hal-hal yang umum menjadi khusus. Cabang-cabang biologi diantaranya ada anatomi, yaitu bidang kajian tentang susunan bagian dalam tubuh organisme. Ada bakteriologi, yaitu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang bakteri. Ada bioteknologi, ini mempelajari tentang pemanfaatan organisme untuk kebutuhan manusia. Ada botani, botani ini adalah cabang biologi yang mempelajari tentang dunia tumbuhan. Ada ekologi, ekologi ini mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Kemudian ada embriologi, artinya dia khusus membahas tentang embrio. Kemudian ada cabang ilmu biologi yang khusus membahas tentang serangga, namanya entomologi. Kemudian ada evolusi. Evolusi ini adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari bagaimana perubahan organisme dalam waktu yang sangat lama. Kemudian ada genetika. Nah, kalau genetika ini mempelajari tentang proses penurunan sifat pada organisme. Jadi mungkin nanti bisa dilihat di rumahnya kenapa bisa mirip dengan bapaknya ataukah mirip dengan mamanya. Nah, itu akan nanti dipelajari di genetika. Kemudian ada histologi. Histologi ini mempelajari tentang jaringan tubuh organisme. Ada yang khusus mempelajari tentang amfibi, namanya herpetologi. Ada mikologi, ini khusus mempelajari tentang jamur atau fungi. Kemudian ada mikrobiologi, mempelajari tentang jasad klinik atau organisme berukuran mikroskopis. Ada morfologi, ini mempelajari tentang bagaimana bentuk dan susunan tubuh luar organisme. Ada onkologi, ini mempelajari tentang penyakit kanker dan cara pencegahannya. Ada ornitologi, mempelajari tentang apes. Ada parasitologi, nah ini mempelajari tentang organisme yang bersifat parasit. Ada paleontologi, ini mempelajari tentang fosil hewan dan tumbuhan. Kemudian yang khusus mempelajari tentang sel, bagaimana susunan sel, itu namanya sitologi. Kemudian ada virologi, ini mempelajari tentang virus. Nah, kalau yang khusus membahas dunia hewan itu namanya zoologi. Kemudian ada cabang biologi yang merupakan ilmu campuran dan terapan. Di antaranya ada biokimia yang merupakan proses kimia dalam sistem kehidupan. Jadi khusus mempelajari bagaimana proses metabolisme dalam tubuh. Kemudian ada biofisika. Ini adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari bagaimana proses-proses fisika dalam sistem kehidupan.
Kemudian ada bioteknologi, ini mengkaji teknologi yang memanfaatkan organisme hidup. Kemudian ada paleontologi, ini mempelajari bagaimana perkembangan sejarah kehidupan berdasarkan catatan fosil. Kemudian ada namanya biomedik. Nah, kalau biomedik ini mempelajari tentang gizi. Manfaat mempelajari biologi di bidang pertanian, misalnya yang pertama, penemuan bibit unggul dan pola pemupukan yang sesuai dapat meningkatkan produksi pertanian. Yang kedua, melalui rekayasa genetika dapat diciptakan jenis tanaman budidaya yang mampu menghasilkan insektisida sendiri. Ataukah buah-buahan tanpa biji, misalnya ada semangka tanpa biji, ada pepaya tanpa biji, atau ada anggur tanpa biji. Kemudian yang ketiga, melalui teknik kultur jaringan, tanaman unggul dapat dibudidayakan atau diperbanyak dalam waktu yang singkat. Misalnya teknik kultur jaringan pada anggrek. Kemudian manfaat di bidang industri makanan. Pemanfaatan beberapa jenis mikroorganisme dalam industri makanan sehingga makanan yang dihasilkan bersifat tahan lama, memiliki rasa yang disukai, serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Misalnya metode koko, kemudian roti, keju, tempe, tape, kecap dengan anggur. Kemudian manfaat di bidang peternakan, misalnya ditemukannya teknik inseminasi atau kawin suntik yang bertujuan untuk mendapatkan hewan ternak dengan kualitas baik serta produksi yang meningkat. Kemudian ada namanya teknik fertilisasi in vitro, di mana embrio ternak yang unggul itu dihasilkan di luar uterus dalam jumlah tertentu dan disimpan dalam jangka waktu tertentu pada nitrogen cair dengan suhu 196 derajat Celcius. Kemudian dapat diimplantasi ke induk betina tidak unggul dari spesies yang sama. Dengan demikian akan cepat diperoleh banyak ternak unggul. Dan manfaat di bidang kesehatan, yang pertama, ditemukan metode transplantasi atau pencangkokan bagi seseorang yang mengalami kerusakan atau disfungsi organ tubuhnya. Jadi mungkin Anda pernah dengar ada orang yang melakukan cangkok ginjal atau pencangkokan jantung, itu bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, dengan mempelajari berbagai macam virus, ini membantu manusia untuk menciptakan berbagai macam vaksin dari virus itu sendiri. Nah, ini mungkin yang dilakukan oleh ahli sekarang untuk bisa menemukan vaksin yang cocok bagi virus COVID-19. Kemudian yang ketiga, menemukan teknik bayi tabung, membantu masalah pasutri yang tidak memiliki keturunan. Nah, tentu saja ini bisa dilakukan, tapi karena menggunakan teknologi, jadi biayanya agak mahal. Kemudian yang keempat, mikrobiologi kedokteran telah berhasil menemukan berbagai macam antibiotik untuk berbagai macam bakteri penyebab penyakit. Biologi yang pertama adalah senjata biologi, yaitu pembuatan mikroorganisme yang sengaja diciptakan untuk kepentingan tertentu. Kemudian yang kedua, cloning. Nah, cloning ini dianggap sebagai intervensi karya Tuhan yang Maha Esa dan tidak bermoral. Yang ketiga, transgenik. Jika tidak dilakukan pengkajian secara benar, dapat berbahaya bagi manusia. Kemudian yang keempat, adanya proyek genom manusia. Akan sangat berbahaya bila tidak dapat diantisipasi kelemahannya. Kemudian yang kelima, ada polusi genetika. Maksudnya semua organisme yang mengalami mutasi atau mutan itu ke suatu lingkungan. Demikianlah tadi pemaparan materi tentang apa itu biologi, kemudian bagaimana cabang-cabang biologi, kemudian apa manfaatnya biologi serta dampak yang mungkin ditimbulkan oleh biologi, maksudnya dampak negatifnya. Mudah-mudahan Anda bisa memahami. Kalaupun ada yang kurang jelas dan ada yang ingin ditanyakan, silakan ajukan pertanyaannya di forum Google Classroom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.